kebijakan terbaru di dalam Permendikbud nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum, di mana di dalamnya adalah ada yang namanya implementasi pembelajaran mendalam. Kemudian apa hubungannya pembelajaran mendalam dengan membangun ekosistem kelas kreatif, reflektif, dan berpusat pada siswa? Ini tentu saja Ibu Bapak, dengan adanya implementasi pembelajaran mendalam nantinya diharapkan guru itu mampu menjadi role model dari anak-anak. Bagaimana seorang guru mampu menjadi guru-guru yang kreatif. Kemudian bagaimana di dalam kreatif tadi itu Bapak Ibu guru juga senantiasa memberikan kesempatan anak-anak untuk berrefleksi diri, sehingga apa yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran tadi, mulai materi, tujuan pembelajarannya, materi semuanya, apakah itu sudah dipahami siswa atau belum, itu bisa dilakukan melalui refleksi. Dari refleksi itulah nanti guru bisa mengetahui dan melaksanakan evaluasi serta tindak lanjut sejauh mana siswa memahami materi. Tidak bisa. Baik Ibu Bapak semuanya, sebagai refleksi awal kegiatan kita pada hari ini, kita pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, Ibu Bapak, kita harus bisa melihat pada saat pembelajaran seberapa aktifkah anak-anak pada saat kegiatan pembelajaran kita. Apa umek tapi nggak konsentrasi, tapi atau apakah anak-anak tersebut betul-betul aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran. Itu kita harus peka dan bisa mengamati dan melakukan pemantauan serta pendampingan kepada anak-anak semuanya. Ini kita harus betul-betul paham. Ibu Bapak pada saat kegiatan pembelajaran, untuk mengetahui anak-anak itu aktif atau tidak dalam pembelajaran seperti apa Ibu Bapak semua? Pandangan mata, kemudian kalau ditanya tanggap, kemudian cepat memberikan jawaban atau respon. Kemudian apa lagi? Apa lagi Ibu Bapak semuanya? Ciri-ciri anak belajar itu dari mana? Ciri-ciri anak belajar itu apa Ibu Bapak? Salah satu cirinya dengan kita melihat anak yang sedang fokus, tanggap, respon, action atau melakukan aksi. Kemudian apa lagi Ibu Bapak? Melakukan eksplorasi. Satu. Kalau dalam pembelajaran itu Ibu Bapak semuanya. Kalau seperti ini kan apa sih namanya? Bertanya. Siswa nggak akan pernah bertanya. Tapi kalau anak-anak itu konsentrasi, fokus, kemudian dia itu tertarik dengan pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, pasti akan memantik rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan adanya rasa ingin tahu tersebut, pasti anak itu akan menanyakan sesuatu terkait dengan pelajaran tersebut.
Nggih napa mboten? Pasti. Beda dengan anak sing gak ngreken belas, wis gak tertarik belas, ibaratnya seperti itu Ibu Bapak semuanya. Sehingga anak-anak tersebut pasti nggak respon, nggak tanggap, diminta untuk diskusi juga males, begitu Ibu Bapak semua. Nah, ini bagaimana seorang guru nanti mampu untuk mengatasi dan mencari solusi tersebut. Berikutnya Ibu Bapak semua, apakah murid yang hanya menerima informasi atau benar-benar memahami? Ini Ibu Bapak dan Ibu guru pada saat nanti pembelajaran dimulai, Ibu Bapak guru juga harus bisa mengetahui mana anak-anak itu dia itu hanya menerima informasi saja, tetapi ada yang benar-benar memahami. Ini bisa dilakukan melalui apa Ibu Bapak? Untuk melihat anak-anak itu, oh ini benar-benar paham, oh ini kurang, oh ini belas, ibaratnya. Melalui kegiatan apa? Melalui kegiatan apa? Assessment, tanya jawab, melalui kegiatan apa? Refleksi. Mengevaluasi diri. Bapak Ibu guru akhirnya nanti bisa mengetahui bahwa siswa tersebut benar-benar sudah memahami saja, ataukah masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, seperti itu Bapak semua. Oleh karena itu di dalam proses pembelajaran itu harus reflektif begitu. Berikutnya, sudahkah kelas menjadi ruang yang aman untuk berpikir, bertanya dan berefleksi? Ini Bapak dan Ibu guru harus bisa memastikan bahwa ruang kelas itu aman, nyaman. Disinilah Bapak dan Ibu guru bisa memberikan penguatan karakter kepada anak-anak. Bagaimana anak-anak itu bisa belajar di kelas itu dengan nyaman, aman. Aman itu tidak ada barang-barang atau benda-benda yang mungkin bisa membahayakan keselamatan. Itu. Kemudian Ibu Bapak semuanya, anak-anak juga diberdayakan untuk senantiasa dipancing untuk mau bertanya. Ini penting sekali Bapak. Berikutnya, apa tantangan terbesar dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna? Apa kira-kira Ibu Bapak? Tantangan penjenengan di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu apa Ibu Bapak semua? Apa tantangannya? Ekonomi. Hah? Ekonomi. Tantangannya ekonomi. Kemudian yang lain di kelas pada saat pembelajaran itu. Tantangannya karena tingkat kemampuan dan kecerdasan siswa yang berbeda. Oke, masuk. Ada lagi tantangannya apa? Ya? Apa Ibu Bapak? Selain tingkat kecerdasan dan kemampuan siswa yang berbeda-beda, tantangannya apa Ibu Bapak semuanya? Itu semangat belajar siswa. Ya, semangat belajar yang berbeda-beda, motivasi belajar yang berbeda-beda. Itu salah duanya. Yang lain apa tantangannya Ibu Bapak semua? Panjenengan sudah punya modul aja, mau mengajar materi A misalkan. Ya, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu paling tidak Ibu Bapak guru punya tantangan. Bagaimana? Apa Ibu Bapak semua? Nah, bagaimana murid itu mampu mencapai tujuan pembelajaran? Itu tantangan juga. Nah, karena itu menjadi sebuah tantangan, seorang guru harus berusaha untuk mencari strategi, metode dengan menggunakan berbagai macam media agar tantangan itu bisa teratasi. Jadi bagi Ibu Bapak ya, membuat inovasi. Nah, inilah Ibu Bapak pada saat pertama mau mengajar, Ibu
Ibu Bapak sudah paham tantangannya apa, kemudian Ibu Bapak berusaha untuk membuat sebuah aksi. Aksi itu adalah ibaratnya kalau dulu PTK itu namanya obatnya. Aksinya apa? Aksinya, oh dengan metode pembelajaran A, dengan media pembelajaran B, dengan inovasi apa misalkan. Nah itulah Ibu Bapak, andai kata nanti semuanya itu sudah berhasil dan ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa bagi murid, prestasi murid atau nilai, itu bisa dipakai sebuah penelitian atau dipakai sebuah naskah yang nantinya Ibu Bapak bisa menjadi guru berprestasi, maju untuk mengikuti kompetisi guru berprestasi. Dari mana? Dari ini Ibu Bapak. Oh tantangannya bagaimana ya? Tantangannya ada 1, 2, 3. Kemudian cara saya bagaimana ya? Jadi ada aksi-aksi seperti itu Ibu Bapak semuanya. Dan itu dijelaskan satu persatu aksinya. Seperti itu. Sehingga itu bisa panjenengan buat sebagai karya tulis atau sebuah naskah. Tahun 2025 kemarin Kemendikbudristek juga sudah membuat event terkait dengan kompetisi guru guru berprestasi juga. Tahun 2026 ini persiapkan di antara Ibu Bapak semuanya yang sudah mempunyai strategi, inovasi, kreativitas dalam proses pembelajaran dan itu sudah membawa dampak positif nyata di lapangan terhadap prestasi siswa, nilai siswa, semangat siswa, motivasi siswa misalkan, itu bisa mulai dicicil untuk dibuat sebuah naskahnya dengan metode STAR kalau dulu namanya. Situasinya bagaimana? Pada saat pembelajaran IPA di kelas ini dengan materi ini, anak-anak bagaimana? Masih banyak, dari sekian persen anak belum bisa memahami materi A, dari sekian persen sudah bisa, sekian persen sudah melampaui misalkan seperti itu situasinya. Setelah situasi adalah tantangan. Tantangannya bagaimana? Sesuai dengan situasi tadi tantangannya. Setelah tantangan, aksinya apa, inovasi yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Nah, barulah nanti pada refleksi R-nya, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Mohon disiapkan untuk tahun 2026, biasanya bulan Juli, Agustus itu sudah ada publikasi dari Kemendikbudristek. Monggo Ibu Bapak nanti bisa berlomba-lomba mengikuti event. Kalau kemarin Jambore GTK Pak Lutfi, Jambore GTK tahun 2025. Setiap tahun berubah. Pada saat saya dulu kepala sekolah itu GTK berprestasi seperti itu Ibu Bapak. Berikutnya ganti. Nah ini tahun 2026 Ibu Bapak persiapkan. Siap Ibu Bapak semuanya? Siap. Pasti yang muda yang luar biasa. Ini muda-muda semuanya ya Bu ya. Panjenengan senior ya Bu ya. Saya lihat muda-muda imut-imut semua dan mudah-mudahan luar biasa semuanya dan bisa menjadi guru-guru yang hebat bisa menghasilkan atau mengimplementasikan pembelajaran dengan baik-baiknya. Berikutnya Ibu Bapak, mengapa perlu transformasi pembelajaran? Ini yang harus kita pahami bersama. Bahwasanya tantangan pendidikan saat ini itu masih banyak Ibu Bapak yang pembelajaran itu yang masih gurunya yang nerangkan, itu masih banyak juga. Kalau kepala sekolah supervisi pembelajaran di kelas, masih ada guru-guru itu yang masih teacher center, masih gurunya yang menjelaskan, anak-anak yang melihat. Nah ini Bapak. Kemudian fokus pada hafalan dan penyelesaian materi. Hafalan itu karena anak-anak kan memang mudah hafal ya Bu, tapi kelemahannya biasanya kurang bisa memahami dan mudah lupa. Ini.
Berikutnya rendahnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ini terbukti ibu bapak di literasi dan numerasinya. Ini perlu peningkatan. Kemudian minim ruang refleksi dan kolaborasi. Ibu bapak di sini setiap pembelajaran apa senantiasa melaksanakan refleksi? Iya? Selalu? Oh, sehingga nah ini ada yang selalu. Jadi ibu bapak semuanya untuk mengetahui siswa kita, anak kita itu sudah paham belum dengan apa yang kita jelaskan dalam satu kali pertemuan tadi, itu harus ada refleksi. Dari refleksi itulah kita bisa mengevaluasi pembelajaran kita. Setelah kita melihat evaluasi itu, kita bisa melaksanakan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Ini wajib ibu bapak semuanya. Tapi memang kondisinya kalau saya lihat masih banyak guru yang belum melaksanakan refleksi. Karena guru ini dan cepet-cepet bel dan metu teko ke kelas. Gini membaca. Nah, jam bolak-balik, tiap jam bolak-balik. Akhirnya refleksi itu ditinggal. Itulah ibu bapak semua yang kadang-kadang membuat anak itu jenuh atau bosan. Karena gurunya masih seperti yang dulu, gitu ya ibu bapak ya. Kreatif, inovatif itu masih kurang. Jadi oleh karena itu perlu dimaksimalkan. Berikutnya, murid kurang memiliki kepemilikan terhadap proses belajar. Murid kurang punya motivasi untuk belajar. Kadang-kadang murid datang itu kan dengan berbagai macam suasana hati ya ibu bapak ya. Nah dengan berbagai macam suasana hati saya enak cemari dimarahi bapak ya, berangkat sekolah bendul kabeh matanya, habis nangis, kemudian berangkat sekolah ada yang belum dikasih saku ibunya dan lain sebagainya, sehingga itu mengurangi motivasi dalam belajar di sekolah. Nah bagaimana seorang guru mampu untuk menjadi seorang ibu dan seorang bapak yang luar biasa saat anak-anak dalam kondisi itu? Gitu. Sehingga anak-anak pada saat kondisi mungkin fisik yang kurang bagus, psikis yang mungkin juga kurang bagus, mendapatkan support, motivasi, pendampingan yang luar biasa dari bapak dan ibu. Jangan malah dimarahi, di rumah diseneni, neng sekolahan diseneni, guru nih. Nah itu ibu bapak ya. Akhirnya membuat anak itu di mana-mana tidak merasanya nyaman. Jadilah guru yang mampu benar-benar mewujudkan suasana kelas itu yang aman, nyaman. Kita bisa benar-benar menjadi orang tua yang dirindukan oleh anak-anak. Dan harus mampu mengendalikan emosi. Ini ibu bapak. Sehingga ibu bapak kalau belum hadir ke kelas pasti dicari. Ya apa betul? Pasti dicari. Tapi kalau gurunya membosankan biasanya dicari apa mboten ibu bapak. Terus gurunya itu cuma marah-marah. Justru malah diarep-arep apa? Tidak masuk. Itu ibu bapak. Saya dulu begitu soalnya SMA. Guru matematika itu kalau setiap hari itu marah-marah pokoknya. Ya, kalau nggak kerjakan PR dicucur di depan. Nah, itu begitu. Sehingga pada saat guru tersebut hamil, saya itu dengan teman-teman senantiasa berdiri di pintu gerbang sekolah, arep-arep Bu Sedarwati periksa hamil. Kalau periksa hamil kan tidak masuk kelas akhirnya. Itu setiap hari. Aduh, muka-muka kan naik call gitu kan kalau di desa. Itu muka-muka MGMP, muka-muka periksa hamil. Itu doa kita waktu itu. Karena apa? Setiap kali pelajaran matematika dengan Bu namanya Bu Sedarwati itu tuh perasaan ketakutan, jadi ada cemas, kekhawatiran, akhirnya kita tidak bisa nyaman dalam belajar. Itu ibu bapak. Nah saat ini mungkin ibu bapak semuanya jangan sampai melakukan hal seperti itu, gitu nih.
buat suasana kelas yang menyenangkan, suasana kelas yang aman, nyaman, anak-anak untuk beraktivitas, belajar dan semuanya. Itu. Berikutnya, kompetensi abad 21 yang dibutuhkan Ibu Bapak saat ini adalah berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah dan empati serta karakter. Ini sangat penting sekali ditanamkan di dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Berikutnya, apa itu pembelajaran mendalam? Ibu Bapak yang saya hormati sudah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam? Sudah ya? Jadi kita sekarang ada di era pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu bukan sebuah kurikulum, bukan, tetapi sebuah pendekatan. Pendekatan yang bagaimana ini Bapak? Mungkin ada yang masih ingat? Pendekatan yang kok murah-marit ya? Jadi pembelajaran mendalam itu apa sih definisinya? Sebuah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan apa, Ibu Bapak? Menyenangkan itu sebuah apa sih? Suasana. Ya, sebuah suasana. Suasana dan apa Ibu Bapak? Anak beraktivitas, menggembirakan, kemudian bermakna, kemudian berkesadaran. Di dalamnya itu ada sebuah proses. Jadi pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan pembelajaran yang mengutamakan suasana dan proses pembelajaran melalui apa Ibu Bapak? Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Caranya bagaimana? Untuk mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, itu caranya bagaimana? Melalui olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah katanya sudah pernah pelatihan pembelajaran mendalam. Kalau definisi dan arti dari pembelajaran mendalam itu belum terpatri di dalam hati dan sanubari, ya Ibu Bapak untuk mengimplementasikan juga masih belum maksimal. Itu Ibu Bapak. Itu. Jadi menjadi kebijakan pemerintah saat ini adalah pembelajaran mendalam dan Ibu Bapak semuanya harus mengimplementasikan sesuai dengan regulasi yang ada. Begitu Ibu Bapak semuanya. Kalau kita membahas pembelajaran mendalam nggak selesai 1 jam Ibu Bapak ya, berhari-hari gitu Ibu Bapak semuanya. Berhari-hari. Ini Ibu Bapak. Karena ini secara singkatnya ya Ibu Bapak ya, proses pembelajaran ada proses. Kemudian siswa mampu memahami konsep, kemudian menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata sehingga anak betul-betul mudah memahami. Kemudian berpikir kritis dan reflektif, mampu menerapkan pengetahuan pada konteks baru. Berikutnya, karakteristik pembelajaran mendalam. Ini Ibu Bapak. Karakteristiknya, muridnya aktif dalam kegiatan pembelajaran karena beberapa pembelajarannya berpusat pada siswa atau kepadamu, bukan gurunya yang aktif, tetapi muridnya yang aktif untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Gitu. Berikutnya adalah terjadi dialog dan eksplorasi ide antara siapa yang Bapak? Antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Begitu Ibu Bapak, terjadi jalin komunikasi, diskusi di kelas tersebut. Bukan gurunya HP-an di depan, muridnya umek dewe, gurunya umek dewe. Ya, sehingga tidak terjadi komunikasi, diskusi, interaksi antara guru dan murid. Ini harus dihindari.
Karena sejatinya tugas kita adalah mentransfer ilmu yang kita miliki kepada anak-anak sampai anak-anak itu mampu memahami apa materi yang akan kita berikan. Itu yang terpenting Bapak semuanya. Itu ya. Berikutnya adalah murid bertanya dan menyelidiki. Ini cirinya kalau pembelajaran itu berjalan dengan baik dan anak-anak tidak bosan, pasti banyak yang bertanya. Setelah bertanya, kemudian beraksi, mengerjakan diskusi dengan temannya, kemudian presentasi dan lain sebagainya. Itulah ada interaksi antara semuanya, ada kolaborasi antara guru dan siswa, juga siswa dengan siswa. Begitu. Selanjutnya adalah pembelajaran terkait konteks nyata. Ini yang mudah dipahami itu apabila materinya itu dikaitkan dengan kondisinya nyata, bukan yang fiktif. Kalau fiktif hanya mengangan-angan saja, biasanya anak-anak mudah lupa. Tapi harus dikaitkan dengan pengetahuan nyata. Ada proses refleksi, nah ini penting. Anak-anak diberikan kesempatan untuk mengevaluasi diri, merefleksi selama 2 jam pembelajaran tadi, apa yang sudah dipelajari. Mana dari materi-materi tadi yang belum dipahami, mana yang sudah dipahami. Kemudian anak-anak diminta untuk memberikan pendapat, untuk mempresentasikan hasil refleksi. Seperti itu Ibu Bapak. Tidak hanya menulis refleksi saja kemudian ditinggal, tapi betul-betul refleksi itu menjadi bahan komunikasi, bahan diskusi dari guru dan juga siswa. Begitu. Berikutnya adalah ada kolaborasi. Penting sekali Ibu Bapak, kolaborasi dari guru, siswa dengan siswa. Bahkan guru pun itu juga diberikan kesempatan untuk berkolaborasi lintas mapel. Itu ya, lintas mapel boleh, dengan orang tua boleh, dengan lembaga terkait boleh. Kalau dengan lembaga di luar sekolah harus mungkin komunikasi dengan sekolah atau kepala sekolah. Dengan orang tua yang mungkin punya skill atau punya keahlian, punya pengetahuan lebih, diajak mengajar di kelas juga boleh berkolaborasi. Itu Ibu Bapak, itu malah lebih memberikan motivasi anak-anak dalam pembelajaran. Berikutnya adalah murid menghasilkan karya atau solusi ini. Jadi dari pembelajaran tadi yang pada akhirnya anak-anak menghasilkan sesuatu pengetahuan yang dipahami. Dan yang lebih penting Ibu Bapak, dalam pembelajaran itu Ibu Bapak juga harus menekankan literasi dan numerasinya. Paling tidak literasi bagaimana anak-anak membaca, karena anak-anak membacanya sekarang sangat rendah. Itu Ibu Bapak semuanya. Jadi dari kelas itulah nanti Ibu Bapak mampu untuk membiasakan anak-anak berliterasi. Dan Ibu Bapak pada saat melaksanakan assessment, Ibu Bapak harus membiasakan soal-soal yang memuat literasi numerasi yang tidak hanya definisi istilah adalah tidak, tapi di situ ada benar salah, ada pilihan ganda kompleks, ada jawab singkat, ada menjelaskan, ada isai dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak mampu untuk berpikir kritis, terbiasa dengan itu. Anak-anak sekarang Ibu Bapak, kemarin kan kita sudah TKA, numerasi, anak-anak diminta untuk diberi kertas buram, gitu ya. Pada saat numerasi barangkali dipakai untuk menghitung. Apakah kertas buramnya dipakai? Ada yang dipakai, ada yang enggak. Belas. Karena juga ngerti saya ngerti itu ngopo. Iya kan, saya juga heran gitu. Ya kalau saya dulu buram berapa itu kebo Ibu Bapak ya. Karena sekarang anak-anak sudah terbiasa pakai digital, pakai kalkulator, bahkan di Google aja ya, tinggal ngomong berapa akar berapa kali berapa udah keluar jawabannya. Sehingga anak-anak tidak terbiasa menghitung secara manual. Sehingga meskipun saya lihat diberi kertas buram, ya bingung kertas itu dipakai apa.
Soalnya pada saat pembelajaran juga tidak dibiasakan anak-anak menghitung secara manual. Itu sehingga jawaban misalkan 58 itu dari mana? Anak-anak juga gak akan tahu sejarah ceritanya sampai ketemu 58 itu seperti apa, nggak tahu karena tinggal nutul. Hari ini tuh seperti itu Ibu Bapak. Saya mau TK itu juga iya ya, nggak ada yang megang kertas buram, padahal sudah disediakan kertas buram. Bingung, akhirnya menjadi ahli apa itu? Ahli tafsir. Dipandang terus komputer ini hitung lewat sini. Padahal ini ada kertas yang harus bisa dicoret-coret. Tapi bingung juga saya. Kelihatannya kok bingung ya, oh bosan lagi tulis mungkin ya Ibu Bapak semuanya. Begitu Ibu Bapak ya saat ini. Tapi mudah-mudahan dengan ahli tafsir tadi, mudah-mudahan Allah menuntun tangannya, menuntun tangan anak-anak bisa menentukan jawaban yang tepat. Ya kan, mudah-mudahan dengan Bismillahirrahmanirrahim setiap menafsir itu Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nafsir lagi Bismillahirrahmanirrahim D, misalkan begitu ya Ibu Bapak ya, karena nggak nulis belas gitu Ibu Bapak ya, melalui awalan itu yang saya mau itu seperti itu. Tapi nggak tahu kalau di tulisan ya, mudah-mudahan nanti sama. Berarti nanti perlu ini ya Ibu, tidak meninggalkan budaya lama, perlu anak-anak diajari bagaimana kalau matematika, fisika, rumus-rumus itu dari mana sih asalnya. Itu perlu dilatih anak-anak agar benar-benar mampu menghitung dengan tepat dan bisa mengetahui dari mana langkah-langkah yang dilakukan. Itu. Berikutnya Ibu Bapak semuanya, yang mendukung ekosistem kelas ideal ini Ibu Bapak, ada kreativitas, memberi ruang eksplorasi, menghargai keberagaman, ketegasan, mendukung inovasi dan melakukan eksperimen. Ini Ibu Bapak, pada saat pembelajaran ini bisa dilakukan ini melalui kreativitas, kemudian reflektif tadi Ibu Bapak harus dilakukan nih, refleksi penting sekali. Refleksi. Kalau di pembelajaran mendalam, refleksi itu ada di mana? Kalau pembelajaran mendalam, refleksi itu ada di mana? Kita ingat prinsip pembelajaran mendalam. Halo, sudah pelatihan pembelajaran mendalam? Sudah. Prinsip pembelajaran mendalam itu ada berapa? Prinsipnya ada 3. 1, berkesadaran. 2, bermakna. 3, menggembirakan. Setelah 3 prinsip pembelajaran ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar ada berapa? 3. 1, ayo 1, memahami. 2, aplikasi. 3. Nah, berarti refleksi ini ada di mana ini? Di pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu memahami, mengaplikasi, merefleksi. Penting sekali ini dilakukan. Karena pengalaman itulah guru yang terbaik. Makanya siswa dilatih memahami kalimat, membaca kalimat, begitu. Sehingga anak-anak paham betul apa yang diminta di dalam materi itu. Kemudian mengaplikasi. Aplikasi itu apa sih Bu Bapak? Mengaplikasi itu kan menerapkan, melakukan uji coba, berdiskusi, mengerjakan, menghitung dan lain sebagainya. Ini proses pembelajaran inti itu di pengalaman belajar. Setelah proses pembelajaran semua selesai, sampai anak-anak presentasi semua selesai, terakhir adalah refleksi. Ini rangkaian yang harus dilakukan sehingga anak-anak betul-betul terlayani apa yang menjadi kebutuhan belajarnya.
pertama diminta memahami, dipahami tentang materi, diminta membaca dulu materi, dipahami, anak-anak dipancing untuk bertanya, anak-anak diajak untuk diskusi, seperti itu Ibu Bapak. Setelah itu anak-anak diminta untuk mengaplikasikan, mempraktekkan, mengimplementasikan, tergantung materi pembelajaran masing-masing. Dengan metode banyak sekali ya. Nah, setelah itu terakhir refleksi. Dari situlah kita bisa melihat tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan di modul ajar itu sudah tercapai atau belum. Di situ Ibu Bapak semuanya. Modul ajar Ibu Bapak apakah sudah berbasis pembelajaran mendalam? Sudah, Ibu Bapak semuanya. Jadi di dalam modul ajar pembelajaran itu sebenarnya kita itu sudah melakukan sebenarnya, hanya saja ada penyesuaian begitu Ibu. Kalau dulu kita kenal dengan P5 ya Ibu Bapak ya, sehingga pembelajaran juga ada P5. Kalau di pembelajaran mendalam itu apa Ibu Bapak? Apa? P5 tadi ada di mana? Apakah P5 di pembelajaran mendalam hilang? Tidak, tapi masuk di mana Pak? 8 DPR, 8 dimensi profil usaha. Jadi P5 itu tidak hilang, melainkan terintegrasi masuk di dalam 8 DPR. Hanya saja itu lebih lengkap 8 DPR. Gitu ya Ibu Bapak semuanya. Ini harus dipahami betul Ibu Bapak pada saat pembelajaran, sehingga anak-anak itu datang ke sekolah, di kelas itu dia mendapat pelayanan prima dari Bapak dan Ibu guru. Betul-betul diperhatikan, diperhatikan itu Ibu Bapak, sehingga anak-anak gak akan ngantuk. Pengalaman yang saya lihat, saat saya ke Shanghai Cina, alhamdulillah ada kesempatan ke sana Ibu Bapak. Karena tahun 2023 atas motivasi Pak Luki saat itu saya mengikuti apresiasi GTK dan juara 1 tingkat nasional. Begitu Bapak semuanya. Tingkat kepala sekolah inovatif tahun 2023 dan alhamdulillah tahun 2024 mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengikuti leadership training program di Shanghai Cina. Begitu Ibu Bapak semua. Dan alhamdulillah di sana mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Di Cina itu Ibu Bapak tidak ada namanya meja dan bangku guru, nggak ada. Tidak ada. Karena apa? Guru dituntut betul-betul harus moving class, memberikan pendampingan kepada anak-anak semua. Kalau di Indonesia diterapkan begitu bagaimana? Iya kan? Itu jadi kami diajak keliling ke sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA. Ya memang dari segi sarana prasarana jauh karena di Cina itu semuanya produksi sendiri. Kalau Indonesia kan beli ya Ibu Bapak ya. Di sana semuanya di kelas sains itu udah laboratoriumnya udah canggih ya. Dan gurunya nggak ada meja dan kursi guru nggak ada. Guru semuanya ini tuh bagaimana? Gurunya istirahat menunggu pergantian jam 5 menit begitu langsung guru masuk kantor ganti guru yang lain. Itu moving terus Ibu Bapak yang kita lihat seperti itu, dan tidak ada anak-anak seliweran tulinan itu gak ada ya, semuanya itu fokus di kegiatan masing-masing. Sampai anak TK kita ke kunjungan ke TK di sana itu betul-betul sudah diterapkan kurikulum yang real sesuai dengan budaya sana. Misalkan pengolahan kedelai, di sana kan banyak penghasil kedelai juga, ya. Jadi TK itu sudah mulai bagaimana ngupas kedelai. Setelah kedelainya terkupas, kedelai diapakan, dijemur, ada tempe kecil itu juga ada anak-anak melakukan. Setelah itu mau diolah apa? Oh mau dibuat tahu mungkin ya. Oh kemudian mau dibuat kue. Kemudian dari kedelai dijemur tadi prosesnya diapakan? Oh direndam dulu. Setelah direndam digiling, dan gilingnya nggak pakai blender Ibu Bapak. Anak-anak diajarkan pakai alat tradisional yang muter pakai batu itu. Dan itu luar
ada yang ngambil, kemudian yang sudah lunak tadi habis digiling tadi dibawa ke yang tahu, dibawa ke tahu, yang kue dibawa ke kue. Itu semuanya sudah ada, semua pakai celemek dan semua pakai perlengkapan yang luar biasa. Itu dari TK itu Bapak, semua itu sudah real dikaitkan dengan dunianya nyata gitu. Oleh karena itu Ibu Bapak, pemerintah berupaya untuk menerapkan itu, bahwasanya pembelajaran itu yang mudah dipahami adalah senantiasa dikaitkan dengan dunianya nyata. Makanya yang namanya modul ajar itu diupayakan tidak copy paste gitu ya Ibu Bapak ya. Modul ajar kan sekarang banyak sekali melalui AI-nya jenengan tinggal ngetik ya kan. Biasanya membutuhkan hari berhari, 5 menit sudah jadi modul ajar itu gitu. Tetapi semuanya harus disesuaikan dengan kondisi nyata di sekolah, lingkungan masyarakatnya seperti apa, budayanya seperti apa, kearifan lokalnya seperti apa, sehingga anak-anak itu betul-betul belajar sesuai dengan kenyataan yang ada. Tidak hanya belajar di dunia nyata itu pada saat ODL saja, tidak. Tetapi pada saat pembelajaran di sekolah pun anak-anak juga sudah diajak untuk berhadapan dengan materi-materi kehidupannya nyata. Begitu Ibu Bapak semua. Misalkan belajar tentang banjir, anak-anak suruh ngamati mungkin di lingkungan sekolah, mungkin di rumahnya, diminta untuk menganalisa penyebabnya apa, solusinya nanti bagaimana. Nah itu anak-anak bisa melihat di situ. Tidak perlu anak-anak mungkin diajak kemana, itu cukup di lingkungan sekitar rumah dan sekolah sudah bisa. Ini Bapak semuanya. Berikutnya, pembelajaran jelas harus berpusat kepada siswa, harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau dulu namanya apa Ibu Bapak pembelajaran? Berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhannya. Makanya Ibu Bapak, sebenarnya kalau kita sebagai guru itu bisa memetakan kebutuhan murid, masing-masing murid, insya Allah tidak ada murid yang tidak bisa. Karena murid itu kita layani sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Harusnya tidak ada murid yang tidak bisa. Karena pembelajaran itu tidak hanya melihat hasilnya saja, tetapi prosesnya juga. Karena apa? Setiap anak mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan dengan yang lain. Itu harus kita pahami. Kecerdasannya beda-beda Ibu Bapak semuanya. Oleh karena itu layanilah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Kalau sekiranya anak yang pinter dan cepat nangkep luar biasa, beri dia pengayaan, gitu ya Ibu Bapak. Lanjut penjenengan melayani yang mungkin middle atau yang sedang. Diberikan apa materinya? Yang ini bisa dijadikan tutor sebaya di dalam kelompok. Begitu Ibu Bapak semua. Yang mungkin ada peserta didik penyandang disabilitas, apa yang harus dilakukan? Juga harus dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Itu Ibu Bapak semuanya. Jadi seorang guru itu harus benar-benar mampu memberikan layanan yang sama, tentunya sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta didik. Jika ada di kelas itu, kelasnya kelas inklusif, ada reguler, ada PD-PD. Yang PD-PD dilihat Ibu Bapak, apakah dia termasuk disabilitas mental, autis? Apakah dia termasuk disabilitas sensori, tunarungu, tunawicara? Apakah dia termasuk disabilitas fisik, cacat tangan dan lain sebagainya, pakai kursi roda? Seperti itu Ibu Bapak. Ataukah dia disabilitas intelektual, lambat belajar? Nah itu penjenengan harus paham. Makanya guru itu seperti malaikat, sak sembarangnya kudu ngerti. Kalau itu sensori, anak ini bisu tuli. Guru harus paham bagaimana menempatkan anak-anak tersebut di dalam kelas.
Kalau ada disabilitas sensori di dalam kelas itu, upayakan wali kelas atau bapak ibu guru pada saat pembelajaran tempatkan anak tersebut di depan. Bisa dipahami ya ibu bapak ya? Di depan. Kenapa? Anak-anak yang bisu tuli itu harus membaca gerak bibir ibu bapak gurunya. Kalau di belakang dia nggak bisa. Kemudian juga mempermudah ibu bapak guru di dalam memberikan pendampingan. Kemudian juga anak bisu tuli itu tidak bisa dipanggil, harus melalui sentuhan. Kalau bapak-bapak hati-hati ya, jangan ini nanti dimaknai beda. Mungkin dengan temannya diminta untuk menepuk. Kalau memanggil nama harus pakai sentuhan seperti itu. Kemudian kalau mau memberikan penjelasan harus face to face, karena mereka atau anak-anak tersebut harus membaca gerak bibirnya. Ini kalau ada yang sensori, itu ibu bapak semuanya. Jadi memang harus paham gitu. Dan itu memberikan penguatan karakter loh di dalam kelas. Anak-anak bisa kita pahamkan untuk menghargai keberagaman, perbedaan. Dari situlah bisa menimbulkan rasa empati anak-anak di dalam kelas terhadap temannya yang mungkin dia punya kekurangan, tapi di balik kekurangan Allah memberikan keistimewaan. Itu yang harus kita pahamkan kepada anak-anak. Ya, jadi pada saat mengajar dengan itu tidak hanya memberikan materi, tetapi juga pendidikan atau penguatan karakter. Bahwa tidak ada yang mau lahir seperti itu, enggak ada. Semuanya ingin lahir normal. Tapi jika Allah berkehendak, apapun yang harus diterima. Dan anak-anak kita biasakan untuk saling menghargai keberagaman itu. Dan itu sangat luar biasa ya Bapak semuanya ya. Ini sudah saya alami bertahun-tahun ya di sekolah inklusi. Itu ibu bapak semua. Terakhir kemarin di SMP Negeri 4 Sidoarjo ada 75 peserta didik penyandang disabilitas di sana yang harus mendapatkan layanan, dan bapak ibu guru alhamdulillah diberikan kesabaran yang sangat luar biasa dalam mendampingi anak-anak itu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan membawa keberkahan. Itu ibu bapak. Salah satunya adalah keberkahan yang saya alami sampai saat ini. Itu salah satunya adalah doa dari anak-anak penyandang disabilitas yang insya Allah anak-anak itu penghuni surga. Saya selalu memotivasi bapak dan ibu kalau PPDB, Bu kita dapat PDPD sekian, 29 gitu. Maunya mengeluh kepada saya gitu. Saya jawabannya Pak, alhamdulillah Allah menitipkan anak-anak penghuni surga lebih banyak dibandingkan tahun kemarin. Oh iya Bu siap, nggak jadi mengeluh akhirnya. Itu ibu bapak ya, karena apa ya, udah kita positif, kita harus memotivasi bapak dan ibu guru. Permasalahan apa yang dihadapi di pembelajaran, saya harus kreatif, bekerja sama dengan Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, melatih bapak dan ibu guru pembelajaran kelas inklusif yang tunarungu. Saya bekerja sama dengan SLB, melatih bapak dan ibu guru untuk melayani anak-anak disabilitas itu seperti apa. Saya bekerja sama dengan UNESA, PLB, pendidikan luar biasa, untuk memberikan penguatan bapak dan ibu guru bagaimana membaca hasil psikotes dan bagaimana merencanakan perencanaan pembelajaran. Itu yang saya lakukan. Karena bapak dan ibu guru kalau ditanya pengetahuan ya kurang, karena dia kualifikasi akademiknya bukan di pendidikan luar biasa. Makanya kepala sekolah harus betul-betul kreatif bagaimana menjawab tantangan guru pada saat pembelajaran di kelas inklusif. Itulah salah satu inovasi yang saya pakai untuk maju apresiasi tingkat nasional dan mendapat juara 1. Itu ya. Jadi saya beri nama Pola List Care dalam pembelajaran di kelas inklusif di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Pola List Care, list saya ambil nama saya. Kebetulan kok yo disingkat-singkat kok yo pas. Leadership Inclusive Education, LIAS gitu ya. Leadership of Inclusive Education System, LIAS.
Eat care itu adalah aksi saya. Tadi saya mengatakan aksi ya. Aksinya itu apa? Eat care tadi, melalui eat care tadi, identification, training, melaksanakan workshop bapak dan ibu guru, collaboration, application, reflection, itu ibu bapak semua. Dan itu saya buat naskahnya mulai dari situasinya SMP 4 Sidoarjo bagaimana, Bapak Ibu Guru bagaimana, saya memberikan Google Form, pemahamannya bagaimana menyusun RPP-nya, menyederhanakan materi sudah bisa ataupun itu saya teliti semuanya dan ada grafiknya. Bapak Ibu Guru yang paham berapa, yang belum paham berapa, dari situlah akhirnya dan pada akhirnya alhamdulillah berhasil. Nah itulah Bapak dan Ibu Guru. Nanti setelah ini Ibu Bapak sudah mempersiapkan inovasi-inovasi yang penjenengan siapkan untuk maju di apresiasi GPK tahun 2026. Siap Ibu Bapak? Siap. Harus dari SMP Negeri 1 Canggih ada yang keluar juara nantinya. Ya, itu Ibu Bapak. Insya Allah kalau kita niati nawah itu, insya Allah pasti bisa. Gitu ya. Berikutnya Ibu Bapak, pergeseran paradigma pembelajaran. Kalau lama ini Ibu Bapak ya, saya tidak menjelaskan semua, intinya Ibu Bapak tentunya sudah paham, sudah jam 2 Ibu Bapak. Kemudian paradigma baru, guru fasilitator pembelajaran, murid aktif mandiri, fokus proses dan makna belajar, interaktif dan kolaboratif, penilaian autentik dan reflektif. Ini Ibu Bapak, reflektif itu selalu ada di mana-mana karena itu merupakan salah satu komponen dalam pembelajaran mendalam di pengalaman belajar. Pembelajaran mendalam itu Ibu Bapak rumusnya 8334. Ya, 8 DPR, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. 8334 itu adalah komponen minimal yang harus ada di dalam modul ajar pembelajaran Ibu Bapak Ibu semuanya. Minimal, berarti boleh tidak dikembangkan? Boleh. Jadi di dalam modul ajar itu harus ada karakternya, 8 DPR tadi yang dipilih apa? Harus ada 3 prinsipnya, harus ada 3 pengalaman belajar, dan harus ada 4 kerangka. 4 kerangka pembelajaran itu apa saja Ibu Bapak? Ada keterampilan pedagogis, kemudian ada kemitraan pembelajaran, kemudian ada pemanfaatan digital, kemudian ada lingkungan pembelajaran. Itu yang harus dipahami. Makanya Ibu Bapak dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, Ibu Bapak tidak harus mengajar sendiri, tetapi butuh kolaborasi, kemitraan pembelajaran, bisa kolaborasi lintas mapel. Itu Ibu Bapak semuanya. Misalkan ada materi pembelajaran IPA, itu bisa bekerja sama dengan apa saja ya, bisa dengan TIK, bisa dengan prakarya, bisa dengan seni budaya. Nah itu Ibu Bapak semua tergantung materinya. Nah itu harus diskusi juga. Boleh Ibu Bapak semuanya. Itu ya Ibu Bapak. Itu nanti bisa didalami Ibu Bapak belajar mandiri ya, terkait dengan bagaimana implementasi pembelajaran mendalam. Ini karakteristik kelas kreatif Ibu Bapak semuanya. Lingkungan aman jelas, selalu memberikan penghargaan kepada murid ya Ibu Bapak ya. Oh pinter, terima kasih, luar biasa, semangat, kamu pasti bisa ya. Jangan sampai diberikan kritikan-kritikan destruktif ya, kritikan yang menjatuhkan ya, tapi berikan kritikan yang konstruktif atau membangun semangat belajar. Itu harus. Kemudian Ibu Bapak dulu juga harus punya growth mindset, positive thinking. Kalau mau masuk ke kelas 8, 9, kelas 7, misalkan Ibu Bapak mau masuk ke kelas, bismillah doa dan harus positive thinking. Kelasnya bagus, aktif, luar biasa. Jangan sampai mau harus kelas 1 wis tuh pablo karena makanan
harus rasa-rasa, kadang-kadang kan ada guru begitu ya. Nah itu namanya doa loh ibu bapak. Ibu bapak kalau mau masuk kelas mengucapkan kata-kata itu berarti ibu bapak berdoa, mendoakan anak-anak seperti itu. Itu harus dihindari. Ya, yakinlah dan positive thinking bahwa kelas yang akan kita ajar adalah kelas yang sangat luar biasa. Harus itu ibu bapak, memberikan motivasi, apresiasi kepada anak-anak semuanya. Begitu. Berikutnya aktivitas eksploratif, pertanyaan terbuka, pembelajaran berbasis proyek, integrasi lintas disiplin. Contoh aktivitasnya ini ibu bapak, ada debat, ada diskusi, ada eksperimen, ada design thinking, ada simulasi, berbagai macam ibu bapak semuanya. Ya, penjenengan bisa membuat sebuah media pembelajaran kreatif, inovatif yang memancing anak-anak itu bisa aktif berpartisipasi luar biasa dalam pembelajaran sehingga anak-anak tidak bosan. Itu ibu bapak. Dan anak-anak kalau bisa tidak harus belajar di dalam kelas terus. Ajak di lingkungan sekolah ini dieksplor mana yang bisa. Misalkan seni budaya, menggambar bentuk misalnya. Ajak ke lingkungan, anak-anak diminta mengamati daun, bebas daun apa saja, bunga apa saja di lingkungan sekolah, suruh duduk gambar di situ. Itu lebih bermakna daripada anak-anak disuruh ngawang. Ya, gambar, mendelitok anak-anak kalau disuruh begitu. Gak gambar-gambar. Lihat temannya, kalau menggambar itu melukis itu tidak bisa mencontoh teman. Karena melukis itu adalah ekspresi jiwa dari seseorang, ibu bapak semuanya. Dan tidak semua orang bisa. Kemudian disuruh menggambar melihat gambar. Beda dengan anak diajak betul-betul melihat bendanya. Kalaupun lingkungan tidak memungkinkan, bahwa ini anak-anak dari rumah suruh bawa vas bunga dengan bunganya, taruh semuanya di depannya masing-masing, kemudian anak-anak diminta duduk dalam posisi masing-masing dan diminta melukis vas bunga dengan bunga ini. Rehat kertas. Kalau menggambar seperti ini, anak-anak tidak bisa berpindah-pindah ibu bapak. Tidak bisa, kalau sudah dari sini ya dari sini. Karena sinar, gradasi warna, semuanya itu harus satu titik. Kalau di sini, bunganya di sini, nanti di sana pindah mana ke sini, ini jadi di depan, bingung anak-anak nanti. Jadi anak-anak harus satu posisi. Kalau ini kan bentuknya sudah 3 dimensi ya ibu bapak. Kalau 3 dimensi ini insya Allah anak-anak lebih mudah memahami daripada melihat gambar 2 dimensi. Itu lebih bermakna kalau 3 dimensi. Seperti itu ibu bapak semua. Monggo nanti saling berkreativitas, gitu ya ibu bapak ya. Kelas kreatif ini ibu bapak. Gunakan pertanyaan hots, berikan tantangan nyata, gunakan pembelajaran proyek. Ini hampir sama. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mencipta dan berkreasi. Lanjut, ini reflektif, ibu bapak semua. Anak-anak mampu mengevaluasi proses pembelajaran. Nah ini penting anak-anak mengevaluasi diri. Termasuk ibu bapak setelah melaksanakan proses pembelajaran, kalau ada supervisi, berarti ibu bapak nanti bisa mengevaluasi diri. Kalau supervisi menggunakan teknik coaching, ya, ada coach, ada coachee, penjenengan jadi coachingnya, coachnya adalah kepala sekolah, maka coachee penjenengan itu atau bapak dan ibu guru itu harus menyelesaikan permasalahan pembelajaran sendiri. Coach tidak boleh mendikte. Harusnya ibu begini, ibu harusnya berbeda. Tetapi kalau teknik coaching itu diharapkan bapak ibu guru bisa mengevaluasi diri, bisa memperbaiki diri sendiri dari hati nuraninya sendiri. Dengan harapan kalau muncul dari hati nuraninya sendiri, kesadarannya sendiri, bisa dilakukan dengan maksimal. Beda kalau didikte kepala sekolah, karena itu bukan hati. Itu hatinya kepala sekolah, itu kan ibu bapak ya, sehingga penjenengan untuk menerapkannya juga kadang-kadang tidak ini ya, kurang bersemangat gitu ibu bapak, gitu ya. Tapi beda kalau bu saya berarti harus begini bu, saya begini ya, terus bagaimana? Nah kemudian apa yang ibu bapak bisa lakukan? Saya akan berkolaborasi bu nanti dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah
itu kan muncul dari diri sendiri. Itu Ibu Bapak semuanya. Berikutnya saya cepatkan ya Ibu Bapak ya. Apa sih manfaat refleksi ini Ibu Bapak? Ada kesadaran belajar, memperkuat pemahaman, meningkatkan motivasi dan lain sebagainya. Kemudian strategi membangun budaya reflektif, ini Ibu Bapak semua, nanti materi saya berikan ke penjenengan, bisa dipahami Ibu Bapak, ojo dipahami toh, tetapi juga dilakukan. Apa tadi pengalaman belajar? Diaplikasikan, kemudian direfleksi. Itu ya Ibu Bapak semuanya. Contoh pertanyaan refleksi, apa yang saya pelajari hari ini? Anak-anak disuruh menulis apa, atau secara lisan boleh. Ya Ibu Bapak semua, media atau cara strategi di dalam pelaksanaan pembelajaran itu banyak. Dan jangan diseragamkan. Mulai tulis kabeh, terus gak usah. Yang Bu saya mau lisan ya enggak apa diucapkan lisan. Ada yang mau nulis enggak apa-apa, karena gaya belajar masing-masing anak itu juga berbeda. Itu ya. Kemudian tantangan terbesar saya dalam belajar apa? Strategi apa yang membantu saya belajar? Apa yang akan saya perbaiki? Ini Bapak contoh pertanyaan refleksi. Kemudian praktek refleksi itu seperti apa? Jurnal, bisa berbentuk jurnal, bisa asesmen diri, bisa umpan balik, bisa diskusi reflektif bersama. Itu Ibu Bapak semua. Pembelajaran berpusat pada siswa. Ini Ibu Bapak semua. Ya, prinsip utamanya menghargai pendapat murid, memperhatikan kebutuhan minat murid, pembelajaran diferensiasi tadi sesuai dengan kebutuhan. Peran gurunya adalah sebagai fasilitator, mentor, coach pembelajaran dan pemberi umpan balik. Sama halnya Ibu Bapak, pada saat penjenengan menjadi coach pembelajaran, jangan mendikte upayakan siswa itu mampu mencari solusi, menyelesaikan permasalahannya, sehingga anak-anak lebih mudah di dalam mengimplementasikan apa yang menjadi kekurangan. Gitu. Berikutnya adalah pembelajaran yang aman dan positif. Ini Ibu Bapak semuanya. Keamanan psikologisnya ini harus dijaga anak-anak. Jangan sampai kita sebagai guru mempermalukan anak-anak di depan teman-temannya. Ucapan kata-kata, tutur kata yang kita pakai di dalam pembelajaran harus benar-benar menjadi contoh anak-anak. Jangan sampai kita sering mengucapkan kata-kata kasar, ya, karena itu akan ditiru sama anak. Guru gue ngono, gitu Bapak semua. Karena guru juga sebagai sumber belajar harus hati-hati, jaga psikisnya. Apalagi anak-anak yang mungkin dari berangkat itu psikisnya sudah tidak bagus. Tadi yang saya lihat ada yang matanya merah-merah dimarahi orang tuanya, orang sing tukaran sama adike, ada yang dibentak-bentak, ya bermacam-macam suasana hati anak-anak itu Bapak ya. Nah itu harus kita jaga di kelas, harus kita dekati, jangan justru kita menyampaikan ucapan-ucapan yang menyakiti hati. Itu diingat seumur hidup oleh Bapak. Mungkin penjenengan sampai saat ini juga masih ingat guru-guru dulu yang ngomong kasar seperti apa. Saya pun masih ingat sampai sekarang. Ya, namanya nggak mau nyanyi Bapak Pocong, ya, zaman dulu Bapak Pocong gitu kan malu anak-anak dulu disuruh nembang Jawa. Itu nggak mau, akhirnya disuruh bungkrum begini Bu Bapak. Bangkunya kan dulu kayak sapi gitu kan, tinggi sedada gini bangkunya. Disuruh begini, nggak boleh yang namanya punggung itu ada lipatan baju. Bagaimana gurunya gamarin namanya? Masih ingat saya, almarhum. Bawa bambu yang 1,5 meter itu segini ya. Nah itu dipukulkan semua punggung satu bangku 5 anak, termasuk saya. Karena apa? Itu masih SD Bu Bapak semua. Zaman dulu tidak mau disuruh cici loro telu, diam semua. Cici loro diam semua, langsung marah, kemudian disuruh ini. Itu ingat sampai sekarang. Ya zaman dulu dipukul punggungnya gitu. Terus kemudian baris. Saya kan dulu pendek, selalu mendapatkan tempat itu belakang tengah, bagian nomor punggung. Lah di rumah saya itu kan pegunungan, Pak Lucu sudah 4 kali ya ke desa saya, gitu ya.
sudah nginep di sana, rapat ya Pak ya, itu pengurus MKKS. Karena gunung naik turun jalannya, otomatis barisnya kan juga tidak bisa normal. Pada saat turun ya kadang-kadang namanya anak gocekan gegere kok konconnya karena jujluk begitu Ibu Bapak, harus ngerem juga. Pada saat nanjak naik otomatis kita kan juga harus menjaga keseimbangan, namanya anak-anak kan juga saya pegangan juga sama temen gitu. Itu luar biasa ya, kaki saya itu dipukul sama itu sakitnya tuh di sini. Masih ingat Ibu Bapak, Pak Komar namanya, ya Allah gitu. Sampai saya hari raya nggak mau saya itu sopan ke rumahnya Pak Komar itu, karena apa? Luar biasa itu Ibu Bapak ya. Jadi kita harus hati-hati, meskipun dulu itu kita manut ya, nggak pernah kan curhat ke orang tua, karena kalau mau curhat ke orang tua kan pasti ditambahi ya Ibu Bapak ya. Oh tambah rambut saya keriting ya Ibu Bapak, coba Pak itu tambah gampang dulu itu, sehingga diam, tapi diam itu menyimpan rasa sakit yang luar biasa. Gitu Ibu Bapak semua, makanya hati-hati, jadilah guru yang betul-betul menjadi idaman, contoh bagaimana kita bertutur kata, sopan, betul-betul menyayangi anak-anak dalam situasi apapun. Gitu ya Ibu Bapak ya. Bisa ya Ibu Bapak ya? Bisa. Yang mungkin sudah ceplos-ceplos untuk dikurangi ya, gitu ya. Biar ada doa terbaik untuk kita. Jangan sampai anak-anak mempunyai doa yang nggak bagus kepada gurunya karena kerem. Itu ya Ibu Bapak ya. Itu. Berikutnya Ibu Bapak, bagaimana cara membangun keamanan psikologis ini? Komunikasi yang empatik, ada rasa, ada kepedulian, gitu Ibu Bapak ya. Menghargai perbedaan, mendengarkan aktif dan membangun hubungan positif. Itu penting sekali. Kita sebagai orang tua kedua ya di sekolah itu. Orang tua pertama adalah orang tua kandung, tapi Bapak dan Ibu guru adalah orang tua kedua. Jadilah orang tua kedua yang hebat luar biasa, yang benar-benar mampu memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Gitu ya Ibu Bapak. Berikutnya adalah integrasi teknologi. Ini Ibu Bapak semuanya. Dengan kemajuan iptek, Ibu Bapak bisa berkreasi dengan berbagai macam cara. Ya, saya tidak menjelaskan, anak muda-muda semua sudah pintar semuanya. Ini kemudian tantangan implementasinya, keterbatasan waktu, budaya belajar, fokus, variasi kemampuan siswa, keterbatasan sarana. Tadi yang disampaikan Pak siapa tadi? Variasi kemampuan siswa. Jadi kemampuan dan kecerdasan siswa yang berbeda. Solusinya mulai dari langkah kecil, bangun budaya kelas yang bertahap, kolaborasi dengan guru, refleksi berkelanjutan dan fokus pada perubahan yang konsisten. Kemudian di kelas ini Bapak penting bangun hubungan positif dengan murid, itu penting, tadi sudah banyak saya jelaskan ini Bapak ya. Refleksi selalu dilakukan, memberi ruang pilihan kepada murid, gunakan aktivitas kolaboratif, membiasakan anak-anak berkolaborasi, jangan mengandalkan ego anak-anak sendiri. Itu ya Ibu Bapak ya. Selalu mengajarkan anak-anak untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan teman, membantu teman yang mungkin belum bisa. Itu. Kemudian mengevaluasi, melakukan evaluasi secara rutin. Ini jelas. Ini Ibu Bapak. Apakah kelas saya sudah memberi ruang suara murid? Ini yang perlu refleksi untuk guru. Pada saat selesai pembelajaran, penjenengan melakukan refleksi ini. Apakah murid aktif berpikir dalam berefleksi? Apakah saya lebih banyak berbicara daripada murid? Sudahkah pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata? Ini perlu refleksi dari Bapak dan Ibu guru semuanya, agar Bapak dan Ibu guru bisa melihat dan memetakan apa yang menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran. Kalau sudah tahu, berarti nanti harus ada tindak lanjut, yaitu melaksanakan perbaikan pembelajaran. Nah, ini Bapak sampai penutup. Alhamdulillah. Ini Bapak ya. Pembelajaran mendalam membutuhkan perubahan paradigma kelas kreatif, reflektif dan berpusat pada siswa untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Budaya refleksi, sekali lagi, budaya refleksi dan keterlibatan aktif siswa menjadi kunci keberhasilan pembelajaran. Baik.
bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi menciptakan pengalaman belajar yang mengubah cara berpikir murid. Jadi yang terakhir, terima kasih. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya benar-benar setelah ini terketuk hati kita semuanya untuk memberikan layanan terbaik kepada anak-anak semuanya. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Mungkin sampai di sini, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan memperpanjang usia kita hingga nanti kita dipertemukan kembali di lain waktu dan kesempatan. Semangat semuanya untuk memajukan pendidikan dan untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih